Bentering cahya ratas kuningin tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedah kipati peteng Banyulari jagat saisine ing daratan arum gandanya. Biasa, prajurit ini kayak prajurit biasa. Ya, terus? Di sebuah peperangan, sebuah daerah yang terjadi peperangan, dan dia berperang dengan seorang panglima perang yang besar juga. Ya. Tapi di peperangan tersebut dia kalah karena jasanya, karena prajurit tadi berhasil membantu panglima dan menyelamatkan nyawa panglima. Dia diberi penghargaan sama panglima keris ini. Oh, berarti ini dulunya bentuk penghargaan seorang penghargaan panglima kepada prajurit. Iya. Oh, gitu. Karena telah menyelamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, salam budaya. Selamat berjumpa lagi dan jangan bosan-bosan bosku ya. Jumpa lagi dengan saya Lindu Aji Jombang dan juga Kakak Lita. Nah, ini yang sangat ditunggu-tunggu. Sampean ditunggu-tunggu Mbak, banyak orang. Punya fans ya. Kalau nggak ada sampean itu kayaknya hampa gitu. Hampa, ada yang berbeda. Hampa. Sudah mulai kalau nggak ada saya nanti gempa. Oke bos, hari ini tetap seperti hari-hari sebelumnya, yang jelas saya juga mau memflashbackkan salah satu pusaka saya ya, dimana pusaka ini juga baru saya cucikan, jadi sangat luar biasa. Ini sekedar edukasi Mbak Lita. Jadi dari banyak pecinta budaya Tosan Aji atau keris pusaka ini, kalau menurut saya ada beberapa orang itu yang sifatnya beda-beda ya. Jadi ada orang itu yang memandang pusaka itu hanya sebagai hiasan, hanya sebagai ya wis pokoknya indah. Ada yang seperti itu. Ada yang juga senang dengan apa ya namanya ya, kelangkaan atau segi dari antiknya pusaka. Keantikan. Ada yang tidak memandang sama sekali. Sing penting keris apik. Nah, itu orang senang ada. Tapi ada lagi, itu orang yang sangat memandang tuanya pusaka. Nah, tua itu kalau di bahasa Jawanya itu doyo linuwe, atau kekuatan dari pusaka itu sendiri. Nah, kalau menurut sampean ini gimana? Kekuatan pusaka itu seperti apa Mbak Lita? Saya kepingin tanya. Oh, kayak apa dari apa sih? Iya, kekuatan pusaka itu kalau menurut saya tergantung dari siapa. Siapa maksudnya? Yang membuat. Oh gitu ya? Iya, jadi keris itu dibuat oleh empu kan, sebelum membuat itu mereka kan meditasi, melakukan ritual-ritual. Oh gitu. Berarti tergantung dengan puasa. Sang empunya ya? Iya, kayak dia itu mencari itu kan, inspirasi atau sebelum membuat itu kayak mencari apa? Kalau petunjuk. Ya. Baru setelah dia dapat petunjuk, baru dia memproses. Gitu ya. Iya, jadi memang menurutku kekuatan sebuah keris atau pusaka itu tergantung dari empunya. Tujuan dibuatnya itu untuk apa? Wah, masuk ini. Ya, terus. Terus untuk apa, dan ini nanti diberikan kepada siapa, terus untuk tujuan apa, gitu. Tapi kalau saya boleh tahu, kalau menurut pendapat sampean sendiri, kekuatan itu berupa apa?
Kekuatan itu berupa apa? Kekuatan dalam tuanya. Tua atau menurutku itu kekuatan bukan kekuatan yang mistis gitu, bukan. Ya, gimana? Kayak energi ditanam itu untuk kayak siapa yang memegang ini itu kayak dia ditanam sebuah energi biar pikirannya itu alam bawah sadarnya itu disetting seperti keris pusaka ini tujuan dibuat. Oh gitu. Kayak energinya biar kita energi antara tuan dan benda itu bukan. Oh, sama percaya dengan khodam jin apa energi kalau tergantung. Saya lebih ke energi. Lebih ke energi ya. Alam semesta, alam bawah sadar pikiran dan alam semesta itu menyatu. Jadi kayak kita kan benda itu masuk ke alam semesta kan. Jadi kalau kita menyatukan energi dengan benda tersebut, kalau tujuan benda tersebut dibuat untuk apa, gitu kan bisa kayak apa sih, membantu lah. Oke. Apa sih namanya? Bukan jin atau khodam ya? Bukan. Saya tidak menyebut itu jin atau khodam, tapi lebih ke apa sih namanya, Mas? Energi. Ya, oke. Nah ini ya, ini entah pikiran saya ini benar atau tidak, nggak tahu. Ya, itu semua kan tergantung persepsi masing-masing orang. Yang jelas kalau di perkerisan sendiri itu tidak ada yang namanya sang empu itu memakai khodam atau jin, tidak ada. Dimasukkan gitu nggak ada kan? Ya. Tapi memang ada orang-orang itu yang bisa memasukkan jin ataupun khodam itu ke dalam apapun bisa, tidak hanya ke pusaka sebenarnya. Mau ke HP, mau ke cincin, mau ke kalung itu bisa sebenarnya. Tapi kalau murni dari pusaka ini murni energi kalau menurut saya. Iya. Bukan khodam atau jin. Energi yang disalurkan pembuatnya kan? Iya, betul. Dan melalui doa-doa tertentu. Nah, hari ini saya kepingin sampean review, Mbak. Ini ada pusaka saya yang ya lumayan garapnya bagus ya. Coba ini habis saya cuci loh, pusakanya sih apik bos ya. Nah, nanti kalau pengen tahu detailnya sampai lihat videonya sampai akhir, nanti ada profil atau video tentang pusaka ini. Ngomong Mbak. Ini di flashback juga? Iya, di flashback aja. Baik. Mulai saya flashback nih. Ya. Saya melihat sosok prajurit, tapi bukan prajurit yang spesial gitu, bukan, tapi biasa. Prajurit ini kayak prajurit biasa. Ya, terus? Di sebuah peperangan, sebuah daerah yang terjadi peperangan, dan dia berperang dengan seorang panglima perang yang besar juga. Ya. Tapi di peperangan tersebut dia kalah. Panglima itu kalah. Panglima sama dia kalah berarti? Iya, kalah, dan dia itu jadi diburu sama musuh-musuhnya. Ya, terus? Untuk namanya perang kan pasti bunuh-membunuh ya, kan? Ya. Dia diburu sama musuh-musuhnya untuk dibunuh, dan akhirnya mereka terpojok. Terpojok oleh musuh, dan hampir saja terbunuh oleh musuhnya. Tapi panglima ini diselamatkan oleh prajurit tersebut. Prajurit yang biasa tadi loh. Oh gitu? Ya, malah diselamatkan ya? Iya, malah diselamatkan oleh prajurit yang sosok yang saya lihat yang biasa tadi, yang nggak ada jabatan, yang cuma anggota perang gitu aja. Karena jasanya, karena prajurit tadi berhasil membantu panglima dan menyelamatkan nyawa panglima, dia diberi penghargaan sama panglima keris ini. Oh, berarti keris ini sebagai penghargaan karena dia prajurit tersebut karena menyelamatkan panglimanya. Oh gitu ya? Iya. Wah, ini baru lagi nih. Ya, terus Mbak. Akhirnya setelah
itu karena kan dia berjasa, akhirnya dia diberi jabatan, kedudukan. Karena berhasil menyelamatkan panglima besar tadi kan. Oh gitu. Dan diberi ini juga. Oh berarti ini dulunya bentuk penghargaan seorang panglima kepada prajurit. Iya. Oh gitu, karena telah menyelamatkan nyawanya, jiwanya dari musuh. Dan diselamatkan juga berhasil membunuh musuh-musuhnya. Oh gitu? Iya, jadi yang awalnya dia hampir saja kalah dan terpojok, jadi menang. Oh gitu menang ya? juga dalam peperangan tersebut. Wah mantap, berarti ini penghargaan, bukan karena pusaka ini bukan ya? Bukan, tapi bukan, ya? Karena tadi, dia kayak penghargaan jasa karena menyelamatkan nyawa panglima. Ya, tapi kan dalam peperangan itu berarti bukan karena pusaka ini. Tadi sebelumnya kan perang sendiri, iya, bukan karena sendiri. Ini kan cuma jasa. Karena penghargaan menang terus diberi pusaka ini. Iya, tapi kan dia saya percaya di dunia ini nggak ada yang kebetulan kan. Oh gitu, ya. Berarti kan memang pusaka ini menemukan tuanya. Oh gitu ya. Itu. Oh ya, paham. Paham ya, maksud saya. Oke, paham saya. Paham. Oke, sudah? Nggak ada lagi? Sudah. Oke. Wah ini mantap, ini baru ini. Ini baru, ya. Bagus. Maksudnya pengalaman baru dalam flashback-an jenengan. Oh enggak. Ini biasanya memang, kan saya diperlihatkan dari proses pembuatan kayak empunya gitu kan. Yang ini enggak, mesti saya diperlihatkan tadi cuma prajurit biasa yang berperang terus apa kalah kayak gitu. Oh, ya mungkin ini dulu memang mungkin mencari tuanya apa gimana saya nggak paham. Nggak paham ya. Yang jelas ini pusakanya luar biasa bagus bos. Ini era-era PB, Pakubuwono kalau menurut saya. Cuma saya pribadi PB itu masih belajar ya. Karena PB itu banyak, mulai PB 1, PB 2 sampai PB 13, 14 itu ada semua empunya. Nah, ini nggak tahu PB yang keberapa. Berarti setiap PB ada empunya masing-masing? Iya, ada empunya masing-masing. Kan Pakubuwono itu ada Pakubuwono 1, 2 sampai yang kemarin barusan meninggal 13, sekarang ganti anaknya yang ke-14. Nah. Jadi setiap PB itu merekrut empu? Iya, masih ada. Sampai sekarang masih ada? Masih ada yang sampai yang sekarang. Ilmu baru juga. Ya. Oke Mbak Lita, terima kasih ya. Ini luar biasa. Saya senang dengan pusaka ini Mbak Lita. Karena ini garapnya luar biasa, bagus. Iya. Halus sekali. Oke bosku, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah sangat support Windu Adi Jombang. Jangan lupa tetap tonton terus YouTube kita, like dan subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Kita jumpa lagi di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam Budaya.
Thank you.